Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Sintaro Saliman Bait, kelas A semester 3 Sosiologi dengan NIM 19030303032. Di sini saya akan menjelaskan makalah ulangan tengah semester Teori Sosiologi Modern yang diasuh oleh Bapak dosen Lazarus J. Hamad, SOS MA. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang 4 subtema. Yang pertama itu berkaitan dengan paradigma sosial, yang kedua berkaitan dengan struktural fungsional, yang ketiga teori konflik, yang keempat teori pertukaran, teori dramaturgi, dan juga teori interaksionisme simbolis. Yang pertama, paradigma sosial. Paradigma sosial merupakan kerangka berpikir atau cara pandang dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori yang ada. Paradigma sosial menurut George Ritzer. Paradigma fakta sosial. Cara pandang yang dimana meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, yang ada di luar individu, di luar subjek, dan di luar sel. Artinya bahwa dalam paradigma fakta sosial ini menjelaskan tentang sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, dan dapat diamati. Selanjutnya, paradigma fakta sosial terbagi dua bagian, yaitu struktur sosial dan juga institusi sosial. Struktur sosial itu berkaitan dengan kelas. Kita bisa lihat contohnya dalam teorinya Marx menjelaskan bahwa adanya kelas borjuis dan juga kelas proletar. Selanjutnya yaitu kasta. Contohnya seperti dalam masyarakat Sumba yang masih sangat kental dengan kasta, yaitu ada kasta bangsawan dan juga hamba sahaya atau budak. Selanjutnya strata sosial atau status sosial yang didapat oleh seseorang, baik oleh karena ekonominya yang tinggi, pendidikannya yang tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya institusi sosial. Institusi sosial yang pertama berkaitan dengan nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Nilai-nilai dalam masyarakat itu harus dikembangkan, norma-norma itu harus tetap dipatuhi, peran dan posisi sosial. Jadi dalam suatu konteks masyarakat terdapat posisi sosial yang berkaitan tentang kemampuannya untuk memimpin, contohnya dalam konteks masyarakat yang masih sangat primitif. Selanjutnya yaitu dalam konteks masyarakat yang sudah modern, di mana dalam posisi sosial itu dianggap sebagai orang yang tertua, orang yang lebih berpengalaman dan sebagainya. Selanjutnya ahli dalam teori ini termasuk Durkheim dan Marx, dan teorinya yaitu teori struktural fungsional dan teori konflik yang saya akan bahas selanjutnya. Selanjutnya fakta sosial menurut Durkheim. Yang pertama itu dalam bentuk material, artinya dapat kita lihat dan dapat kita amati atau observasi. Dalam bentuk non material yaitu berkaitan dengan ide dan gagasan. Menurut Peter Blau ada dua tipe dasar dari fakta sosial, nilai-nilai umum dan norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam subkultur. Jadi nilai-nilai umum itu contohnya seperti dalam konteks masyarakat, ada aspek agama, ada aspek atau nilai-nilai yang mengajarkan tentang kebiasaan-kebiasaan dan lain sebagainya. Kalau norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam subkultur itu menjelaskan lebih spesifik lagi, contohnya dalam nilai-nilai agama diajarkan untuk beribadah, diajarkan untuk takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita lihat dalam konteks keluarga, nilai-nilai umumnya yaitu keluarga itu dianggap sebagai suatu institusi sosial dalam masyarakat yang mampu untuk membentuk suatu individu agar individu tersebut layak dan dapat bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya di tengah masyarakat. Dan norma yang terwujud dalam kebudayaan atau dalam subkultur atau yang lebih khususnya itu di mana menjelaskan tentang masyarakat yang berkaitan dengan keluarga. Contohnya dalam keluarga ada kebiasaan-kebiasaan untuk menghormati orang tua, kebiasaan-kebiasaan untuk selalu beribadah, kebiasaan-kebiasaan untuk selalu mengikuti semua tata tertib dalam suatu keluarga, seperti itu.
Selanjutnya, paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial adalah cara pandang yang dimana menekankan bahwa realitas sosial itu bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Jadi dalam paradigma definisi sosial ini menjelaskan bahwa subjektivitas atau masalah-masalah yang berada dalam konteks masyarakat itu, pertama itu kita harus lihat dalam pemahamannya masyarakat, pemahamannya individu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teori yang termasuk paradigma definisi sosial itu, yang pertama itu teori aksi. Jadi teori aksi itu dia sangat berkaitan dengan karyanya Weber, di mana itu berkaitan dengan interaksionisme simbolik. Jadi itu bagaimana aksi yang kita gunakan, seharusnya aksi-aksi atau seharusnya tindakan-tindakan yang membawa ke hal-hal yang positif atau mengarahkan ke hal-hal yang positif. Selanjutnya, teori fenomenologi itu menjelaskan tentang bagaimana fenomena sosial, bagaimana gejala-gejala sosial yang kita kaji, dan gejala-gejala sosial yang kita kaji itu mampu untuk kita berikan suatu upaya agar fenomena-fenomena sosial itu dapat terselesaikan atau gejala-gejala sosial itu dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu interaksionisme simbolik. Jadi dalam interaksionisme simbolik ini menjelaskan tentang bagaimana interaksi simbol-simbol yang kita gunakan. Hendaknya simbol-simbol yang kita gunakan itu simbol-simbol yang baik, simbol-simbol yang mengarahkan ke hal-hal yang positif. Jadi contohnya dalam interaksionisme simbolik, contohnya dalam suku Timor, itu kalau contohnya tamu datang, mereka akan memberikan yang pertama itu okomama yang di dalamnya ada sir pinang. Mengapa mereka menggunakan itu? Karena itu adalah ciri khas mereka. Jadi itu sebagai lambang penghormatan mereka kepada tamu yang datang. Jadi kalau contohnya kue-kue, makanan-makanan atau kopi teh itu dari belakang. Tetapi kalau untuk sir pinang itu akan didahulukan karena itu sebagai lambang mereka menghormati tamu yang datang. Selanjutnya yaitu teori dramaturgi. Teori dramaturgi itu menjelaskan tentang bahwa dalam suatu masyarakat itu sebagai sesuatu panggung sandiwara, artinya di dalam suatu masyarakat adanya drama, adanya sebuah aktor yang memerankan, ada yang protagonis, ada yang antagonis dengan makna yang terselipi dalamnya, seperti itu. Selanjutnya berkaitan dengan 4 unsur pokok teori ini. Yang pertama, perhatian terhadap aktor. Jadi itu berkaitan dengan perhatian kita terhadap subjektivitas pemahamannya aktor berkaitan dengan informasi yang didapat. Selanjutnya, memusatkan perhatian pada kenyataan yang penting atau pokok kepada sikap yang wajar atau alamiah atau natural attitude. Jadi ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya suatu pokok sikap moral yang baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dalam konteks masyarakat. Memusatkan perhatian kepada masalah mikro, artinya kita memusatkan perhatian kepada hal-hal atau masalah-masalah yang lebih spesifik, masalah-masalah yang khusus. Jadi saat kita melihat masyarakat, masyarakatnya seperti ini, kenapa banyak terjadi ketimpangan yang berkaitan dengan anak-anak yang suka miras, anak-anak yang suka merokok dan lain sebagainya. Lingkungannya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi kita mengasah atau kita menggali atau kita meneliti atau kita menelaah secara spesifik atau secara mikro atau lebih kecil lagi atau lebih khusus. Selanjutnya, memperhatikan pertumbuhan, perubahan, dan proses tindakan. Jadi kita harus melihat, masyarakat saya bertumbuh seperti ini, masyarakat saya sudah bertumbuh, masyarakat saya sudah mengikuti norma-norma, ada yang masih tidak mengikuti norma-norma. Mengapa alasannya? Kita harus dapat teliti, kita harus kritis untuk tanggap terhadap masalah. Selanjutnya, perubahannya ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Selanjutnya, proses tindakan seperti apa yang ingin saya lakukan untuk mampu mendorong masyarakat yang masih belum bertumbuh, masyarakat yang masih terbatas atau masyarakat yang masih mengikuti keegoisan diri untuk tidak mau menjalani kehidupan dalam konteks masyarakat yang berbeda atau beragam, seperti itu.
Selanjutnya, paradigma perilaku sosial. Jadi paradigma ini adalah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Jadi ada objek sosial dan non-sosial. Objek sosial yaitu objek di mana dalam suatu interaksi sosial itu menggunakan atau mengarah kepada hal-hal sosial. Contohnya interaksi-interaksi yang digunakan untuk memperkuat tali persaudaraan, atau interaksi-interaksi yang digunakan itu untuk menjaga keseimbangan agar tetap masyarakat itu dalam konteks yang seimbang, konteks yang baik dan sebagainya. Dan non sosial itu berkaitan contohnya yaitu seperti interaksi yang digunakan untuk dalam konteks bisnis, konteks ekonomi. Jadi masyarakat berkumpul, caranya kita untuk memberdayakan masyarakat kita. Contohnya kita memberdayakannya dengan membuat jajanan-jajanan, membuat makanan-makanan untuk diperjualbelikan dan hasilnya itu mampu menguntungkan bagi masyarakat-masyarakat, bagi kaum wanita seperti itu. Selanjutnya yaitu teori behavioral dan teori exchange termasuk paradigma ini. Teori behavioral itu menjelaskan tentang psikologi, moral, perilaku yang ditunjukkan dalam suatu konteks masyarakat. Teori exchange ada 5. Itu berkata yang pertama itu bahwa suatu ganjaran yang diberikan mampu untuk memberikan suatu respon sehingga tindakan tersebut selalu dilakukan. Selanjutnya yang kedua itu berkaitan dengan frekuensi. Ganjaran yang diberikan pada situasi masa lalu itu mampu terulang dalam masa sekarang. Yang ketiga berkaitan dengan nilai. Jika nilai yang diberikan itu mampu membuat sebuah respon dan tindakan yang baik, jadi dapat membaharui tindakan seseorang. Selanjutnya itu berkaitan dengan jika ganjarannya terlalu banyak, maka tindakan yang dibuat itu terlalu sedikit atau tindakannya tidak terlalu banyak. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan yang kelima itu berkaitan dengan jika ganjaran atau tindakannya tidak sesuai dengan perilakunya atau tingkah lakunya, maka itu akan memicu agresifnya, emosi, marah dan sebagainya. Selanjutnya struktural fungsional. Kita tahu bahwa struktural fungsional itu berbicara tentang suatu kesatuan sistem yang utuh, suatu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisah-pisahkan atau tidak dapat dibagi-bagi. Jadi menurut Talcott Parsons itu ada teorinya, teori agil, adaptation atau adaptasi, di mana kita mengadaptasikan diri, membaurkan diri dalam konteks masyarakat. Selanjutnya goal attainment, pencapaian tujuan. Bagaimana kita mencapai tujuan kita dalam suatu konteks masyarakat. Contohnya kita ingin mensejahterakan masyarakat, kita mau agar masyarakat itu mampu untuk menghargai perbedaan dan sebagainya. Selanjutnya integration atau integrasi, yaitu dimana menjelaskan tentang bagaimana kita mampu untuk membaharui konteks masyarakat, kita mampu untuk menjelaskan, mengaplikasikan atau menyalurkan hal-hal positif yang ada di dalam diri kita kepada masyarakat. Selanjutnya itu latency atau latent pattern maintenance, itu latensi atau pemeliharaan pola. Jadi pola-pola kita yang baik, tindakan-tindakan kita yang baik, hal-hal positif kita yang baik itu mampu kita jaga, mampu kita pelihara dalam konteks hubungan masyarakat. Jadi meski terdapat banyak konflik, namun konflik tersebut bukan pemicu untuk kita menyelesaikan atau menjadi kerenggangan dalam suatu hubungan masyarakat, tetapi mampu menjadi suatu kekuatan baru bagi masyarakat untuk bertumbuh dalam konteks masyarakat yang memiliki banyak perspektif yang berbeda dan juga beragam perbedaan lainnya seperti itu. Selanjutnya yaitu menurut Robert K. Merton itu berkaitan dengan konsekuensi apa atau dampak-dampak apa yang kita dapat dari tindakan yang kita lakukan, yaitu berkaitan dengan tindakan, yaitu tindakan kita, apakah tindakan kita itu mengarahkan kepada hal yang positif atau tindakan kita malah mengarahkan kepada hal yang negatif. Selanjutnya hubungan kebudayaan. Hubungan kebudayaan itu harus berkaitan dengan di mana nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, kebiasaan itu selalu bersinambungan atau selalu berhubungan. Selanjutnya struktur dan juga anomi. Anomi ini menjelaskan tentang putusnya hubungan yang berkaitan dengan hal-hal egoismenya manusia, egoismenya masyarakat,
egoismenya individu dan sebagainya. Jadi disfungsi dan non-fungsi. Disfungsi itu berkaitan dengan suatu sistem masyarakat yang teratur, memelihara pola-pola keseimbangan yang baik, namun juga memiliki konsekuensi yang negatif. Selanjutnya yaitu non-fungsi. Non-fungsi yaitu konsekuensi-konsekuensi yang tidak termasuk dalam suatu sistem masyarakat. Selanjutnya yaitu teori konflik. Teori konflik menurut Karl Marx, Ralph Dahrendorf, Lewis Coser, dan George Simmel. Perbedaan keempat tokoh berdasarkan yang pertama itu isu utama. Jadi Karl Marx itu menjelaskan tentang perbedaan kelas atau krisis kelas, di mana ada kelas borjuis dan proletar, kelas yang memiliki modal dan kelas yang tidak memiliki modal. Kalau Ralph Dahrendorf itu menjelaskan tentang perbedaan kepentingan, ada masyarakat atau orang-orang yang berbeda kepentingan. Selanjutnya yaitu Lewis Coser. Lewis Coser menjelaskan bahwa di dalam masyarakat itu adanya teori realistis dan non-realistis. Selanjutnya yaitu George Simmel menjelaskan bahwa di dalam suatu konteks masyarakat memang terdapat konflik, namun konflik tersebut mampu untuk memperkuat sistem sosial dan integritas sosial. Selanjutnya sudut pandang. Karl Marx berpandangan atau berpendapat bahwa pembagian kelas itu, yaitu antara kelas borjuis dan kelas proletar itu terdapat ketimpangan. Ketimpangannya seperti apa? Contohnya dalam kelas yang tidak memiliki modal, di mana diarahkan terus bekerja terus dengan upah yang sangat minim atau upah yang tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya Ralph Dahrendorf mengatakan bahwa di dalam suatu masyarakat adanya perbedaan kepentingan. Jadi setiap individu memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi. Tetapi pertanyaannya, kepentingan tersebut diwujudkan dengan cara apa? Apakah dengan hal yang positif ataupun dengan hal yang negatif? Selanjutnya yaitu Lewis Coser. Lewis Coser menjelaskan tentang bagaimana dalam suatu konteks masyarakat itu di mana dalam suatu konteks masyarakat itu terdapatnya konflik, namun konflik tersebut mampu untuk mengarahkan ke hal yang positif. Selanjutnya George Simmel juga menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat yang konflik namun mampu memperkuat integritas. Selanjutnya latar belakang. Jadi Karl Marx itu latar belakangnya itu dari ketimpangan kelas, di mana seperti yang sudah saya jelaskan yaitu ada kaum kapitalis atau kaum borjuis itu dia menekan kaum proletar. Selanjutnya Ralph Dahrendorf menjelaskan bahwa di dalam suatu konteks masyarakat itu dia mengkritik ada teori struktural fungsionalisme, di mana tidak melihat yang namanya teori konflik. Mereka hanya melihat tentang suatu kesatuan sistem yang utuh. Selanjutnya Lewis Coser menjelaskan bahwa dia mengikuti atau dia melihat tentang George Simmel yang dimana mengatakan bahwa konflik tersebut bukan hanya mengarahkan kepada hal yang negatif saja, tapi namun mampu membentuk suatu masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang mampu menghargai perbedaan, suatu masyarakat yang mampu membentuk suatu sistem sosial yang lebih kuat lagi. Seperti itu. Selanjutnya George Simmel itu dia melihat tentang Karl Marx di mana ada pembagian kelas. Jadi dia mengatakan bahwa terdapat juga hal-hal yang positif di dalamnya dalam suatu konflik seperti itu. Selanjutnya status atau penggolongan, di mana Karl Marx itu dia menjelaskan bahwa ada dua kelas, yaitu kelas borjuis dan proletar. Ralph Dahrendorf mengatakan ada kepentingan, jadi kepentingan individu itu berbeda-beda. Selanjutnya Lewis Coser juga mengatakan dalam kepentingan-kepentingan tersebut ada tindakan-tindakan dari masyarakat. Jadi ada masyarakat yang ingin untuk mengarahkan karena kekecewaan mereka terhadap haknya mereka melakukan suatu tindakan. Selanjutnya ada juga yang meredakan ketegangan tersebut dengan hal yang baik atau hal positif. George Simmel juga mengatakan seperti itu, bahwa dalam suatu konteks masyarakat itu memang ada perbedaan, memang ada konflik, pertentangan, namun bukan menjadi suatu rintangan atau menjadi sesuatu hambatan agar dalam suatu konflik itu mampu untuk merenggangkan hubungan, namun mampu memperkuat. Selanjutnya tujuan, di mana Karl Marx ingin
berbicara tentang keadilan, Ralph Dahrendorf itu tujuannya itu ingin mengarahkan bahwa kepentingan-kepentingan memang ada dalam suatu konteks individu, suatu konteks masyarakat, namun kepentingan-kepentingan tersebut harus direalisasikan secara baik, seperti itu. Selanjutnya Lewis Coser menjelaskan bahwa di dalam suatu masyarakat tujuannya yaitu untuk membentuk suatu masyarakat yang lebih menghargai lagi, lebih melihat lagi hal-hal positif yang mampu, atau lebih melihat hal-hal positif lagi dalam suatu konflik. Jadi konflik itu bukan hanya untuk hal yang negatif saja atau mengarahkan atau berakibat kepada hal yang negatif, tapi juga hal yang positif. Selanjutnya George Simmel mengatakan bahwa dalam suatu konteks masyarakat itu dapat strukturnya akan berbeda, struktur sosial berbeda, mengalami berbagai perubahan akibat konflik, namun perubahan tersebut itu mampu mengarahkan masyarakat kepada hal yang positif, memperkuat masyarakat, kesatuan, keutuhan, kebersamaan itu tetap yang menjadi utama. Selanjutnya yaitu dampak, di mana dampak yaitu Karl Marx itu dan Ralph Dahrendorf, Lewis Coser, George Simmel itu menjelaskan tentang dampak, di mana di dalam suatu konteks masyarakat, di mana banyak masyarakat yang tidak menghargai keadilan, di mana masyarakat yang lain juga sudah sadar tentang keadilan itu sangat penting. Selanjutnya Ralph di mana menjelaskan tentang perbedaan kepentingan, di mana kepentingan tersebut itu bukan kita karena kepentingan pribadi kita mengabaikan kepentingan umum dan lain sebagainya. Jadi kepentingan kita itu banyak, kebutuhan kita itu banyak, namun kita itu harus sesuaikan dengan orang lain juga. Contohnya seperti kita lihat dalam kondisi di negara kita, negara Indonesia, di mana banyak sekali koruptor dan lain sebagainya. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena banyak kepentingan umum yang disepelekan, seperti itu. Mereka menggunakan karena untuk kenikmatan pribadi, kepuasan pribadi, mereka korupsi dan lain sebagainya, merugikan negara, merugikan masyarakat dan sebagainya. Padahal banyak masyarakat yang masih membutuhkan pemerintah, masih membutuhkan saluran pemerintah. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan Lewis Coser, di mana menjelaskan sudah banyak masyarakat juga yang menghargai atau melihat, memperbaiki diri, membenah diri bahwa dalam masyarakat itu selalu ada konflik, namun konflik tersebut juga berakibat yang positif lagi. Selanjutnya George Simmel juga mengatakan bahwa dalam konteks masyarakat itu memang konfliknya itu sangat banyak, ada konflik yang laten, ada yang konflik yang manifest, seperti itu. Selanjutnya George Simmel itu dia juga menjelaskan bahwa dalam suatu konteks masyarakat memang konfliknya itu sangat berbeda dan penyelesaiannya pun berbeda, namun kita bisa melihat bahwa penyelesaian tersebut mampu menjadi suatu pelajaran berharga agar kita menghargai perbedaan. Soalnya persamaan keempat tokoh, di mana keempat tokoh ini menjelaskan tentang suatu konflik, menjelaskan bahwa suatu masyarakat itu berada dalam konteks perubahan, menjelaskan bahwa masyarakat itu berbicara tentang menjelaskan bahwa keempat tokoh ini menjelaskan tentang suatu masyarakat dan di mana menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dalam teori-teori mereka, apa yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat dan kepada kita. Selanjutnya yaitu teori pertukaran Homans, di mana George Homans itu lahir di Boston 11 Agustus 1910, meninggal di Cambridge 29 Mei 1989. Inti teori Homans itu menjelaskan tentang reward, hadiah, dan cost pengeluaran. Selanjutnya prinsip teori pertukaran itu satuan analisis, di mana kita menganalisis tentang suatu konteks masyarakat. Selanjutnya yaitu motif pertukaran berkaitan dengan keinginannya aktor atau individu. Selanjutnya faedah atau keuntungan yang kita dapat, dan pengesahan sosial berkaitan dengan hal-hal sosial yang kita dapat. Selanjutnya yaitu 5 proposisi, di mana proposisi sukses itu menjelaskan bahwa jika ganjarannya
yang diberikan itu banyak, maka akan meningkatkan kepada suatu tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, stimulus itu menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat frekuensi ganjaran di mana frekuensi ganjaran tersebut itu yang terjadi dalam situasi masa lalu mampu diulang pada masa sekarang. Proposisi nilai itu berkaitan dengan nilai-nilai yang direalisasikan atau diaplikasikan yang mampu mempengaruhi suatu tindakan. Selanjutnya, proposisi deprivasi itu menjelaskan tentang suatu nilai yang diberikan itu mampu memberikan tindakan yang sedikit saja dalam suatu aktor atau individu. Selanjutnya, proposisi restu agresi itu menjelaskan bahwa jika ganjaran atau rewardnya tidak sesuai, maka itu akan berakibat kepada agresif individu atau aktor, yaitu contohnya marah dan sebagainya. Selanjutnya emosi dan sebagainya ya. Selanjutnya intinya yaitu makin tinggi ganjaran atau reward yang diperoleh atau yang akan diperoleh, makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang. Makin tinggi biaya atau ancaman atau hukum yang akan diperoleh, makin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang. Teori dramaturgi Goffman. Erving Goffman itu merupakan sosiolog yang lahir 11 Juni 1922 di Manville, meninggal 11 November 1982 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Pendidikannya di Universitas Chicago tahun 1953. Inti teori dramaturgi itu interaksi sosial digambarkan semacam teater dan drama yang mempunyai makna. Pengelompokan teori dramaturgi: front stage, panggung depan; setting, berkaitan dengan tempat atau lokasi, berkaitan juga tentang waktu dan sebagainya; front personal, backstage, itu panggung belakang. Jadi pengelompokan kesan di mana prestasi diri dan juga strategi. Jadi teori dramaturgi ini menjelaskan bahwa di dalam suatu konteks masyarakat itu seperti sebuah panggung sandiwara atau sebuah drama dan sebuah teater yang di dalamnya juga terdapat panggung depan dan panggung belakang yang mempunyai makna. Jadi berkaitan dengan prestasi diri, apa yang ingin kita aplikasikan, apa yang ingin kita berikan kepada masyarakat itu mampu untuk menjelaskan atau memberikan konteks bahwa kita itu berhasil untuk mengaplikasikan hal-hal yang positif, atau malah kita merugikan atau membuat hal-hal yang negatif atau mengaplikasikan hal-hal yang negatif. Dan strategi. Identitas sosial itu identitas sosial bersituasi berkaitan dengan identitas kita, di mana kita dalam konteks masyarakat itu kita harus menghargai nilai-nilai dalam masyarakat, menghormati orang lain, tidak egois dan sebagainya. Cerminan diri atau cermin diri berkaitan dengan bagaimana kita merefleksikan diri kita, apakah kita sudah hidup dalam suatu masyarakat itu secara baik atau malah kita menjadi suatu individu yang hidup dalam masyarakat itu hanya mengarahkan kepada hal-hal yang negatif atau hal-hal buruk saja, seperti itu. Selanjutnya, teori interaksionisme simbolis yang dikemukakan Mead, singkat tentang George Herbert Mead, yang lahir di South Hadley, kota Massachusetts, Amerika pada 27 Februari 1863. Pendidikannya di Fakultas Teologi di Oberlin College, Ohio, Harvard University. Jadi intinya tindakan itu terbagi lagi dalam impuls. Impuls itu hal yang pertama berkaitan dengan pribadinya aktor atau berkaitan dengan individu. Jadi itu internal. Selanjutnya persepsi berkaitan dengan pandangan atau pendapat yang diarahkan dalam pencapaian dalam suatu konteks kehidupan masyarakat yang beragam, yang berbeda dan sebagainya. Manipulasi berkaitan dengan objek dalam suatu konteks masyarakat, apa yang ingin kita salurkan hendaknya atau simbol yang ingin kita berikan itu hendaknya hal-hal yang positif, berkaitan dengan gestur, berkaitan dengan gambaran, berkaitan dengan apa yang ingin kita berikan, apa yang ingin kita sampaikan, dan apa yang ingin kita berikan kepada masyarakat, atau berkaitan dengan konflik atau masalah yang muncul. Selanjutnya, simbol berkaitan dengan hal-hal positif yang kita berikan, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberikan makna. Namun tidak menutup kemungkinan simbol-simbol yang digunakan pun simbol-simbol yang mengarahkan ke hal-hal yang
negatif, hal-hal yang merugikan. Selanjutnya mind atau pikiran, di mana pikiran kita sebagai dalam suatu masyarakat, suatu manusia memiliki akal budi, hendaknya pikiran kita itu mengarah kepada hal-hal untuk masa depan, pertumbuhan masyarakat, perbaikan masyarakat, perubahan ke hal-hal yang positif, bukan sebaliknya. Selanjutnya self itu berkaitan dengan diri. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang mampu untuk memberikan solusi yang baik, mampu untuk memberikan atau mentransfer hal-hal yang baik. I and me itu menjelaskan, contohnya seperti I itu saya dan me itu berkaitan dengan objek, berkaitan dengan masyarakat. Jadi di mana I and me itu harus menjadi kita. Jadi bukan mereka berbeda, tetapi mereka dapat menjadikan perbedaan itu sebagai kebersamaan mereka. Society itu masyarakat, di mana dalam konteks masyarakat itu selalu terdapat banyak sekali dinamika, banyak sekali perubahan, tetapi hendaknya perubahan tersebut harus selalu mengarah kepada hal-hal yang positif. Meski tidak menutup kemungkinan juga ada juga perubahan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, namun kembali lagi kepada kita secara pribadi atau secara konteks masyarakat, kita ingin meninggalkan ego kita untuk mampu menghargai orang lain. Selanjutnya kesimpulan, dalam sebuah konteks interaksi sosial yang dibangun mampu memberikan sebuah makna bagaimana manusia bertindak dan menciptakan perubahan dalam setiap segi kehidupan. Demikianlah hasil presentasi saya, semoga video saya dapat bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih.